Bahkan juga kontroversial yang menjadi sorotan ketika Bapak mulai menertibkan sebuah atribut ormas tertentu. Nah, ada tidak Pak hal-hal di balik layar yang sunyi begitu yang tidak diketahui publik di balik itu semua? Kalau yang sunyi itu ada hal-hal yang pergerakan menurut saya akan mengganggu persatuan dan kesatuan. Makanya menurut saya kalau kita lihat dari riwayatnya, seakan-akan merasa paling benar sendiri, merasa paling bertakwa sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan kan mengumpat presiden, pemerintah. Tapi yang paling penting adalah dengan reklamenya itu mengajak untuk terjadinya suatu hal-hal yang nantinya mengganggu persatuan dan kesatuan. Menurut saya situasi ini sudah sangat genting. Nah, saya tahulah bagaimana pergerakan mereka dan kemudian menurut saya ini harus diambil resiko. Saya berpikir mula-mula hidup ini sadar bahwa hidup ini mengandung resiko. Tetapi kalau hati nurani ini kuat, apapun yang kita hadapi kita harus berani, termasuk menghadapi resiko itu sendiri. Artinya saya harus ngambil tindakan. Saya lapor kepada Panglima TNI, saya lapor kepada Kepala Staf Angkatan. Ya waktu itu ya, memang hanya wah mantap, wah bagus, ya paten kamu, ya tidak ada perintah. Tapi situasi sudah seperti itu ya mungkin saya harus mengambil tindakan. Dan bukan berarti tidak ada perintah, tetapi saya yakin juga mungkin orang-orang tidak ada yang berani, ya saya lakukan itu. Mbak, ciri pemimpin itu satu Pak, dia berani ngambil keputusan. Kalau keputusan itu benar berarti bagus, kalau salah masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Pak Dudung, maaf Pak Dudung ya, ketika Anda memimpin pasukan untuk menurunkan atribut FPI, kan kalau kita lihat dalam konteks dari peristiwa itu kan kepulangan Ketua FPI waktu itu Habib Rizik ke Indonesia. Anda berani melakukan keputusan untuk melakukan pengamanan. Kalau kita lihat dari aturan sebenarnya kan bukan wilayah Anda Pak. Anda berani mengambil risiko. Waktu itu kenapa Pak? Ya. Apa alasannya? Jadi begini Mas, sebelum saya bertindak, kita pernah kumpul saya, Kapolda, Gubernur, dan Satpol PP. Disampaikan dari Kapolda bahwa ini sudah meresahkan. Dari Kapolri, nah dari Gubernur, ya memang betul Pak. Tapi nanti silakan nanti Pol PP untuk melakukan penertiban. Kemudian waktu itu dapat 338 baliho, yang menghitung itu Kapolda. Kemudian saat itu kita gabungan Pak. Saya bilang Pak Gubernur kalau Bapak akan minta bantuan kepada TNI maupun Polri harus ada surat. Itulah prosedur. Jadi Gubernur kepada Pangdam, Gubernur kepada Kapolda, begitu juga Wali Kota kepada Dandim. Prosedur itu sudah dilakukan. Dan kemudian bermainlah kita akhirnya TNI, Polri dan Pol PP karena kita kan membantu kepolisian. Nah, situasi itu semakin mencekam, semakin tidak terkendali, dan kami pun sama-sama dengan Kapolda waktu itu melakukan pencegahan seperti itu, tidak serta-merta saya sendiri. Menurut saya tindakan itu saya berpikir ya ini kebesaran Tuhan lah. Bagi saya kalau demi bangsa dan negara saya tidak pernah banyak berpikir. Kalau Charlie ngelihatnya Pak, ketegasan dan keberanian itu kan selalu seringnya berbanding lurus dengan banyak orang yang nggak suka, pengkritik misalnya, atau banyak musuh dan lain-lain. Pertanyaan saya adalah gimana Bapak menarik garis batas antara kekuasaan dengan ketegasan yang diperlukan dalam memimpin. Contohnya kayak misalnya jenderal yang terkenal, Jenderal Baliho misalnya. Itu kan adalah keputusan-keputusan yang konsekuensinya nggak banyak yang mau mengambil itu Pak. Di mana threshold yang Bapak tentukan untuk diri Bapak sendiri sebagai pemimpin? Sabda Nabi Muhammad menyampaikan, orang yang tidak berani ngambil risiko adalah orang-orang yang merugi. Semua hidup ini kan penuh risiko. Siapapun saya yakin tidak pernah akan sempurna, dikatakan 100% itu orang itu baik. Pasti ada sisi-sisi lain. Saya kalau misalnya waktu pada saat saya Pangdam Jaya, wah begitu banyak karangan bunga. Tapi dari sisi lain juga
di YouTube, di TikTok banyak. Ya betul, akhirnya oh ini jenderal, cuma jenderal menurunkan baliho aja bisa jadi kepala staf angkatan darat. Dia nggak tahu perjalanan saya dulu di Timur Timur, di Papua, di Aceh, di Maluku. Tapi itu kan bagian hidup. Ya kalau nggak gitu nanti nggak lengkap dunia ini. Jadi ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan buruk. Saya sudah terlatih di daerah operasi menghadapi hal-hal, saya harus kontak tembak dengan mereka. Makanya kenapa pemimpin di satuan infanteri itu mungkin sudah teruji secara psikologis. Di saat-saat dia terpojok, di saat-saat dia terjepit, dia masih berani mengambil keputusan. Ya, walaupun ya artinya mungkin tidak jarang ya, tapi banyak juga perwira-perwira tinggi. Saya sering sampaikan waktu saya kepala staf angkatan darat, kalau kamu menjadi seorang perwira, jangan berangkat dari mencari nafkah atau mencari sesuap nasi, tapi berangkat dari sebuah pengabdian. Itu saya katakan. Jadi jangan takut dengan apapun kalau kita di jalan yang benar. Kita satu lagi pertanyaan dari Mas Adi, silakan Mas Adi. Ya, bagi saya kan mengolah persepsi publik tidak gampang ya Pak Jenderal. Kalau risiko pekerjaan, kemudian dipindah posisi, waktu menurunkan baliho FPI itu tentu bukan perkara gampang. Karena saat itu FPI kan mendapatkan exposure yang cukup luar biasa, penerimaan publik juga bagus. Apakah saat itu ketika Pak Dudung menertibkan atribut-atribut FPI itu, bagaimana kondisi psikologisnya Pak Dudung saat itu yang pastinya akan membayangkan, akan dibully, bahkan mungkin akan dipersekusi secara politik gitu ya? Memang kan saya sudah pengalaman lah di dunia militer, di dunia intelijen. Artinya saya sudah menganalisa bagaimana persepsi publik, kemudian saya juga sudah menyimak. Ya, menurut saya itu dalam hidup itu kan dari 100% itu kan 20% itu apa yang kita lakukan, 80%-nya bagaimana kita mensikapi hidup. Dari lihat pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan, melakukan sweeping kepada tempat-tempat yang nyetor tidak di sweeping, yang nggak nyetor di sweeping, banyak hal-hal yang lain yang sebetulnya di luar kewenangannya, kewenangan. Dan saya analisa mayoritas justru tidak menyukai apa yang mereka lakukan, ya tidak menyukai. Banyak berita-berita yang kemudian bahasa dan narasi-narasi yang disampaikan itu yang kemudian seakan-akan dia paling benar sendiri, paling bertakwa sendiri, bahkan memojokkan pemerintah. Seperti mengatain presiden dengan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya. Nah, kenapa saya bilang tidak ada yang berani menghadapi mereka? Saya berpikir masuk tentara itu kan pasti orang-orang yang psikologi pemberaninya ada. Masuk tentara itu pasti psikologinya, pasti dia ada nilai-nilai pemberani. Nah, makanya di tentara juga nanti ada yang infanteri, ada yang kavaleri, ada yang zeni, ada yang backang. Itu juga berbeda. Yang masuk infanteri itu pasti dia orang yang paling berani itu. Nah, artinya menurut saya, ya kenapa kita harus takut? Kita sudah direkrut pemberani, sudah kita dididik, kita sudah dilatih, kita diuji di daerah operasi. Ya, kalau kemudian akhirnya sebagai tentara rakyat, tentara nasional, sebagai tentara pejuang demi bangsa dan negara, ya di depan mata kita yang menurut saya ini bakal mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, dan kemudian selevel saya sudah bintang, udah jenderal, harus terdiam juga, yang kemudian ya sudahlah, daripada saya ngambil resiko, kita aman-aman aja lah biar jabatan saya juga aman. Bisa-bisa saja seperti itu, tapi menurut saya ini panggilan Tuhan, sehingga apa yang saya lakukan ya itu mungkin. Ini peristiwa kan sudah berlangsung cukup lama dan sudah selesai. Bagaimana hubungan Pak Jenderal Dudung saat ini itu dengan Habib Rizik, dengan kawan-kawan FPI ya? Ya, dengan kawan-kawan saya banyak, teman-teman saya sampai sekarang, Habib Hussein, Habib Muksin, Habib Ali, banyak sampai sekarang komunikasi. Tidak adakah luka-luka hati misalnya? Oh, enggak ada. Yang diakibatkan, ya karena apapun saat itu kan menurunkan atribut FPI itu kan dianggap merugikan marwah ya. Iya. Tidak, karena saya yakin juga dia tidak mewakili semua golongan. Tidak semua. Yang banyak saya bergaul dengan anak-anak FPI juga banyak. Nggak ada masalah sampai sekarang.